Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas film yang sedang viral, yaitu adalah Squid Game. Dirilis pada tanggal 17 September 2021, disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk, berasal dari Korea Selatan. Nah, daripada banyak spoiler di awal, langsung aja kita putar intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku, kini aku bermain dengan Ria. Film diawali dengan memperlihatkan anak yang sedang bermain Squid Game, yang pada saat itu bocil-bocil belum mengenal FF maupun Android, di mana permainan ini dibagi menjadi dua regu, yaitu adalah regu penyerang dan regu penjaga. Tugas penjaga adalah menangkap penyerang sekaligus menghalangi penyerang. Jika sampai penyerang memasuki zona aman, maka penyeranglah pemenangnya. Dan film Squid Game pun dimulai. Diperlihatkan dengan seorang pria beban orang tua. Anjir. Pria tersebut bernama Seong Gi-hun. Gi-hun sendiri udah mempunyai istri dan seorang anak. Namun anaknya dikasuh oleh istrinya, sedangkan istrinya sudah menikah dengan pria lain. Sad boy. Pada hari ulang tahun anaknya, Gi-hun mencuri ATM ibunya dan membobolnya. Setelah mendapatkan uang, Gi-hun malah berjudi dengan uang tersebut. Dan ia pun memenangkan judinya. Ia pun mendapatkan banyak uang. Sampai Gi-hun memberikan 10.000 won ke kasirnya secara gratis. Gi-hun menjanjikan anaknya akan mentraktirnya makanan enak dan memberikan hadiah ulang tahun. Namun beberapa rentenir mengejarnya yang akan meminta utangnya. Di saat Gi-hun sedang berlari, ia pun menabrak seorang cewek. Cewek tersebut bernama Kang Xiaobyok. Namun Gi-hun tertangkap juga oleh rentenir tersebut dan sampai dipukulin. Di saat Gi-hun ingin membayarnya, tapi uangnya telah dicopet oleh cewek yang ia tabrak tadi. Rentenir tersebut mengancam dengan menyuruh Gi-hun cap stempel. Jika selama sebulan Gi-hun tidak membayar utangnya, maka rentenir tersebut akan mengambil ginjal Gi-hun. Dengan terpaksa Gi-hun pun ngecap stempelkan surat tersebut. Gi-hun yang tidak punya uang sepersen pun balik lagi ke tempat kasir tadi dan meminta uang 10.000 won yang ia berikan tadi. What the fuck? Setelahnya Gi-hun pun memainkan game agar ia bisa memberikan anaknya hadiah ulang tahun. Akhirnya Gi-hun pun bisa mentraktir anaknya makan walaupun jajanan murah. 근데 난 떡볶이가 훨씬 더 맛있어. Dan lalu memberikan hadiah. Ternyata hadiahnya malah pistol korek. Anaknya pun mengatakan ibunya akan marah jika ia menyimpan pistol korek tersebut. Dan akhirnya Gi-hun pun menyimpannya. Setelahnya Gi-hun pun mengantarkan anaknya pulang. Namun di saat Gi-hun ingin menaiki kereta api, ia pun terlambat dan terpaksa harus menunggu. Tiba-tiba ada pria asing duduk di sebelahnya. 선생님? Pemain tren tuh Busan, cok. Oke. Pria tersebut menawarkan Gi-hun untuk bermain game. Awalnya Gi-hun merasa terganggu dengan pria itu karena suasana hatinya yang sedang buruk. Dan sampai menodongkan pistol korek gitu, cok. Pria tersebut menawarkan jika Gi-hun bisa menang maka ia akan mendapatkan 100.000 won. Di permainan pertama Gi-hun kalah. Namun karena Gi-hun tidak punya uang untuk membayarnya, pria tersebut langsung menampar Gi-hun sebagai ganti pembayarannya.
Setelah berkali-kali Gi-hun kalah, sampai akhirnya Gi-hun pun memenangkan dan akan menampar pria tersebut. Namun pada janjinya pria tersebut akan memberikan 100.000 won. Gi-hun pun menerimanya. Setelahnya pria tersebut mengatakan, kau bisa mendapatkan uang lebih banyak dari ini hanya dengan memainkan permainan. 한번 해보시지 않겠습니까? Ia pun memberikan nomor teleponnya jika Gi-hun mau berpartisipasi. Dan ia pun pergi. Gi-hun pun bisa membeli ikan untuk ibunya. Oh ya, ibu penjual ikan ini anaknya adalah temannya Gi-hun. Di rumah Gi-hun pun memberikan uang ke ibunya. Di kamar sambil menengok foto anaknya, serta Gi-hun pun tidak bisa tidur karena utangnya di rentenir 160 juta won. Dan ia pun sudah menandatangani surat penyerahan organ dirinya. Juga Gi-hun mempunyai pinjaman di bank 255 juta won. Dan jelas saja itu membuat Gi-hun tidak bisa tidur. Ia pun lalu menghubungi nomor yang diberikan oleh pria asing tadi dan ingin berpartisipasi dalam permainan. Gi-hun pun dijemput oleh sebuah mobil. 암호는 무궁화 꽃이 Pas di mobil ia pun dibius dan tertidur. Pas bangunnya tiba-tiba Gi-hun sudah ada di dalam ruangan yang cukup besar dan juga 455 orang di sana. Serta mereka semua diawasi oleh orang-orang yang berbaju merah dan tidak menampakkan wajah. Juga ada pemimpinnya yang kayak hacker. Gi-hun bertemu dengan seorang kakek yang nomor 1. Begitu pula dengan Gi-hun yang nomor bajunya nomor terakhir. Serta kakek tersebut curhat bahwa dia terkena tumor otak. Tiba-tiba ada seorang cewek yang dipukuli oleh pria gangster. Rupanya cewek tersebut adalah cewek yang tertabrak oleh Gi-hun di sebelumnya dan juga yang mengambil uangnya. Gi-hun pun langsung meminta uangnya ingin dikembalikan. Dan panitia game yang berseragam merah pun datang. Mereka pun menjelaskan bahwa para pemain akan memainkan 6 game selama 6 hari. Dan siapa yang menang akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Peraturannya adalah pemain tidak boleh berhenti di saat sedang bermain. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Peraturan yang ketiga ialah mereka dapat berhenti jika mayoritasnya setuju. Setelah menyetujui peraturannya, mereka pun diantarkan ke tempat bermain dan berfoto dulu gitu. Preparations for the first game are complete. Di situ Gi-hun bertemu dengan temannya yang bernama Cho Sang-wo. Di sana para pemain melihat boneka robot yang besar sebagai penjaga. Robot tersebut akan mengatakan lampu hijau, lampu merah. Pemain boleh bergerak maju ke depan saat robot tersebut mengatakan lampu hijau. Namun saat robot tersebut mengatakan lampu merah, robot itu akan melihat ke belakang. Dan siapa yang terdeteksi bergerak maka ia akan tereliminasi. Waktu bermainnya adalah 5 menit. Siapa yang bisa sampai ke garis finish maka ia akan lolos dari babak ini. Yang tentu saja ini adalah permainan anak kecil. Dan permainannya pun dimulai. Namun ada seorang pria yang terdeteksi bergerak dan ia pun ditembak. 무슨 소리예요? Namun para pemain pun belum menyadari bahwa ia ditembak. 병신 걸렸네. 무궁화
Sampai pada akhirnya temannya melihat ia udah mengeluarkan darah di mulutnya. Dan justru hal tersebut membuat dia ketakutan dan malah berlari ke belakang. Pas di sini para pemainnya baru menyadari bahwa ia dibunuh dan pada lari. Justru hal tersebut bukanlah menyelamatkan mereka, malah terbunuh karena terdeteksi bergerak. Dan mereka yang gak terdeteksi bergerak bisa melanjutkan permainan. Untungnya Gi-hun tidak tertembak, dan Sang-woo menyuruhnya bergerak maju di saat robot mengatakan lampu hijau. Di sini mereka terus bergerak maju ke garis finish. Dan yang terdeteksi bergerak akan tertembak. Shin memperlihatkan mereka yang sampai ke garis finish dan juga Sang-woo. Namun Gi-hun masih di dalam permainan. Dan hampir saja terdeteksi bergerak. Tapi untungnya Gi-hun diselamatkan oleh pria Pakistan yang bernama Ali Abdul. Dan pada akhirnya ia pun selamat sampai ke garis finish sebelum waktunya habis. Mereka yang gak sampai ke garis finish pun ditembaki semuanya. Dan episode 1 pun berakhir. Kalian bisa pantau terus channel ini untuk episode selanjutnya, atau enggak kalian bisa cek link deskripsi di bawah. Gue Mimim Daviti Film, sampai bertemu di episode keduanya. Bye bye.